Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel podcast kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Wulandari. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai curhatan mahasiswa semasa perkuliahan pandemi. Nah, di sini kita sudah kedatangan mahasiswa dari kampus Timik Bina Bangsa Kendari. Pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif pembelajaran selama masa pandemi. Nah, Windy Rosali, kalau misalnya disuruh memilih antara pembelajaran jarak jauh, itu kebanyakan free-nya atau belajarnya? Oke, menurut saya tergantung pribadi masing-masing dan dosen mata kuliah masing-masing. Kalau menurut saya sendiri, awalnya kebanyakan dosen masuk itu pun hanya perkenalan. Terus beberapa selang waktu mulai aktif belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel podcast kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Wulandari. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai curhatan mahasiswa pada perkuliahan daring. Nah, di sini kita sudah kedatangan mahasiswa dari kampus Timik Bina Bangsa Kendari. Pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif pembelajaran selama masa pandemi. Nah, Windy, kalau misalnya disuruh memilih antara pembelajaran jarak jauh, maksudnya itu bukan memilih, tapi selama pembelajaran jarak jauh itu kebanyakan free-nya atau belajarnya? Oke, menurut saya tergantung pribadi masing-masing dan dosen mata kuliah masing-masing. Kalau menurut saya sendiri, awalnya kebanyakan dosen masuk itu pun hanya perkenalan, terus beberapa selang waktu mulai aktif belajar. Oh, begitu. Tapi saya dengar banyak mahasiswa mulai mengeluh mengenai proses perkuliahan dilakukan secara daring, mulai adanya kebosanan dengan sistem ini. Banyaknya tugas yang diberikan dosen dan adanya kerinduan untuk berjumpa dengan kawan-kawan, serta ingin merasakan kuliah tatap muka yang menurut mereka sangat membantu dalam memahami ilmu secara efektif. Kalau saya sendiri kebingungan apabila mendapat tugas dari dosen, karena semua dosen kasih tugas dan tugasnya itu sangat banyak. Dan yang lebih membingungkan lagi, kadang-kadang tugas diberikan sudah melebihi kapasitas. Belum siap tugas yang satu, saya sudah mendapatkan tugas yang lain. Itu belum lagi tugas saya di rumah. Oh, begitu. Apakah ada kendala dalam penggunaan paket data serta jaringannya yang kurang bagus atau bagaimana? Kalau masalah jaringan atau paket data, tempat saya agak susah sinyal. Makanya banyak materi kadang-kadang tidak jelas. Tambah lagi saya harus menyediakan kuota tiap hari. Kadang saya membeli kuota tiap minggu, kadang juga tiap hari, karena kuliah online itu memakan kuota lumayan banyak dan kami mahasiswa harus meminta uang kepada orang tua. Namun ada lagi, saya pernah dengar ada yang mengatakan kuliah daring ada kalanya sangat menyenangkan dan kadang sangat membosankan. Menurut pendapat Anda itu bagaimana? Menurut saya, perkuliahan daring kurang efektif dilakukan. Banyak jadwal kuliah yang tidak sesuai, bahkan hari libur juga saya harus mengikuti perkuliahan yang dilakukan oleh sebagian dosen. Saya tidak perlu mengenakan baju yang rapi dan duduk tegak mendengarkan materi yang dosen berikan. Namun yang kurang menyenangkannya itu terkadang dalam kemudahan belajar online terasa sulit dikarenakan susah mengakses learning yang disebabkan susahnya jaringan dan servernya yang down. Oke, terima kasih kepada Windy yang telah menemani dan mengeluarkan keluh kesahnya atas perkuliahan online ini. Adapun pesan saya yang dapat saya simpulkan dari keluh kesahnya
Windy atas perkuliahan daring, yaitu memang perkuliahan daring tidak efektif. Selain itu membutuhkan biaya banyak bagi mahasiswa. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini yang menghentikan kuliah tatap muka, sementara waktu, pil pahit ini harus ditelan bersama, tak hanya bagi mahasiswa. Dosen pun tidak punya banyak pilihan. Sekian dan terima kasih.